Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadis Arba'in, di mana pada pagi hari ini kita masuk kepada Hadis Arba'in yang ke-11 dari 42 hadis. Ya, di kitab tersebut ada 42 hadis. Dan kita baru masuk di pagi hari ini hadis yang ke-11. Mari kita lihat hadisnya. Kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama, karena memang kita diwajibkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apapun yang Allah ajarkan wajib dipahami, apapun yang Rasul ajarkan wajib dipahami. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi ulama semuanya, karena ulama itu samudra lautan ilmu. Tetapi paling tidak Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada kita wajib untuk mengetahui pokok-pokok yang berkaitan dengan hal yang harus kita ketahui. Ya, yang mana yang mesti kita ketahui dari akidah, dari ibadah, bagaimana muamalah, akhlak yang mulia dan lain-lain. Ya, termasuk hadis Arba'in yang ke-11 ini yang kita bahas adalah sesuatu yang wajib untuk kita ketahui, maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehatnya zahir dan batin? Alhamdulillah. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Kenapa gak mau sekarang, Bu? Karena harus mati dulu. Kenapa mati? Gak siap? Bukankah amal sudah banyak? Bukankah dosa sangat sedikit? Masya Allah. Ya, semoga kita nanti masuk dalam surga. Ya, mari kita lihat di kitabnya atau di bukunya, atau bagi bapak dan ibu yang tidak punya, silakan searching di Google. Searching di Google, tulis Hadis Arba'in ke-11, enter. Ya, insya Allah keluar teks hadisnya. Atau mungkin kalau bapak ibu tidak ada kitab, tidak ada buku, tidak bisa searching di Google karena handphone nggak ada, maka silakan buka hafalannya, hafalan hadisnya. Karena hadis ini sangat pendek Bapak Ibu, pendek sekali ya. Mari kita baca sama-sama. Hadis ini dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Dan beliau adalah kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa aku menghafal, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal sebuah hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Sangat-sangat pendek sekali hadisnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Bapak dan Ibu pun bisa langsung menghafalnya.
yaitu tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambil yang tidak meragukanmu. Sampai di situ hadisnya. Tapi subhanallah, ya, ini memiliki makna yang dalam sekali. Karena banyak dijelaskan oleh para ulama, ya, penjelasan dari hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Nah, kita mulai. Penjelasan pertama adalah dari yang meriwayatkan, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau memiliki saudara kembar siapa? Al-Husain. Hasan dan Husain. Ini cucunya Nabi SAW. Dan beliau adalah cucu kesayangan Nabi. Dan beliau adalah cucu dari anak perempuan yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah binti Muhammad SAW, yang memiliki anak yang kembar Hasan dan Husain. Dan beliau ini lahir tahun ketiga Hijriah. Lahir tahun ketiga Hijriah. Berarti di mana lahirnya? Di kota Madinah. Karena berhijrah sudah ke Madinah, tahun ketiganya beliau lahir. Dan Hasan ini bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma disebut oleh Rasul juga dengan As-Sayyid. Di samping disebut dengan kesayangannya Nabi, ya, karena cucu yang sangat lucu, ya, menggembirakan, juga disebut dengan As-Sayyid. As-Sayyid artinya pemimpin atau tuan. Beliau SAW pernah bersabda, Inna bani hada sayyid. Ya, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Rasul menyebutkan anakku, padahal ini cucunya. Dan hal ini boleh, ya, karena rasa sayangnya yang luar biasa. Dan orang pun tahu semua bahwa ini bukan anaknya, ini cucunya. Tapi beliau memberikan perumpamaan bahwa seakan-akan ini adalah anaknya. Jadi kalimat seperti ini boleh. Kalau bapak dan ibu kan sebagai kakek dan nenek nih, punya cucu. Nah, karena saking sayangnya, saking dekatnya, saking cintanya, boleh juga disebut dengan anakku. Tapi tentunya orang semua tahu bahwa nggak mungkin ini adalah cucunya. Dan tidak boleh ditulis juga sebagai misalnya disambung dengan sandaran nasabnya. Terus nggak boleh itu, ya. Penyebutan anakku boleh, tapi jangan disandarkan nasab. Nasabnya tetap kepada bapaknya, bukan kepada kakeknya. Nasab langsung gitu loh. Setelah anak, bapak. Jangan langsung dari anak ke kakek, karena memang itu bukan bapaknya. Kecuali setelah disebutkan anak ke bapak, bapak langsung ke kakek. Seperti itu, ya. Tapi kalau sekedar menyebutkan anakku, ini bebas. Kita boleh menyebutkan anakku juga kepada siapapun. Bukan hanya kepada cucu kita saja. Kita melihat anak kecil, lucu barangkali, ya. Anak siapa saja. Wahai anakku. Barangkali kita ingin menasihatinya, mendakwahinya, boleh, ya. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, berhati-hatilah dengan siksa neraka jahanam, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, adalah sayyid, pemimpin. Dengan sebabnya Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Beliau masih kecil, tapi Rasul sudah menyatakan beliau adalah sayyid, pemimpin, dan beliau akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya, dan semoga Allah memperbaikinya lewat sebabnya Hasan ini, sehingga dua kelompok besar itu tidak bertikai. Dan itu ternyata terjadi. Rasul bukan dukun, Rasul bukan paranormal. Beliau seorang nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Ternyata benar diucapkan ketika masih kecil, tapi ketika Hasan sudah besar, dan kemudian terjadilah pergantian kekhalifahan. Yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua siapa? Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima siapa yang kelima? Khalifah yang kelima? Oh, ragu-ragu ya. Kami takut riya Pak Ustaz. Nggak usah takut riya, sebutin aja.
Nama suami ibu siapa? Khalifah yang kelima adalah Al-Hasan ini. Al-Hasan dipilih secara aklamasi oleh kaum muslimin sebetulnya di kota Madinah. Al-Hasan ini menggantikan bapaknya. Bapaknya kan Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah setelahnya Al-Hasan ini. Tapi ternyata pada waktu itu ada sebagian kaum muslimin yang lain, ternyata mereka mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sehingga terjadilah pasukan dari Al-Hasan ini dengan pasukan Muawiyah saling bersitegang. Sebetulnya Al-Hasan bukan ingin memperebutkan atau mengkudeta, tapi beliau diangkat oleh kaum muslimin. Dan memang beliau lebih berhak untuk menjadi khalifah yang kelima pada waktu itu. Tetapi ternyata karena ada perselisihan, ada pertikaian, ya, dan beliau sebetulnya sudah dibaiat menjadi khalifah. Tapi ada keguncangan yang luar biasa di antara kaum muslimin, dan ini bisa menyebabkan peperangan. Di sana memilih penggantinya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di sini memilihnya Muawiyah. Dan Al-Hasan ini ternyata tidak mau melanjutkan jabatannya sebagai khalifah. Cukup 6 bulan saja. Masya Allah ya. Mereka tuh orang-orang soleh bu, para sahabat itu, dan mereka tidak mengejar kedudukan. Kamu mau ambil, ambil deh. Itulah bahasa kita ya. Beliau sudah dibaiat, sudah ditunjuk sebagai khalifah. Tetapi karena ada perselisihan, jadi cukup besar, daripada nanti terjadi peperangan, pembunuhan, dan banyak kaum muslimin yang akhirnya meninggal dunia, sudahlah, saya mundur. Tidak apa-apa, diserahkanlah kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah, ini suatu luar biasa ya, suatu kebaikan, suatu ketawaduan, karena memang di hatinya bukan lagi dunia para sahabat itu. Mereka betul-betul mengharapkan akhirat nanti, karena dunia sebentar. Daripada nanti begitu banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan kaum muslimin yang mati, ya demi membela dirinya menjadi khalifah, ya sudah dia lepaskan kekhalifahan itu demi supaya kaum muslimin berdamai dan bersatu. Nah inilah terbukti perkataan Rasul bahwa sesungguhnya anakku inilah sayyid, dia pemimpin, bakal menjadi pemimpin nantinya. Dan dengan sebabnya Allah mendamaikan dua kelompok yang bersengketa. Akhirnya apa? Karena beliau mundur, Muawiyah naik menjadi khalifah setelah itu, dan akhirnya kaum muslimin pun damai dan tidak terjadi peperangan. Ya demikian. Jadi yang menarik di sini adalah Rasul mengucapkan kalimat itu bahwa Al-Hasan ini yang meriwayatkan hadis ini, nantinya beliau akan menjadi pemimpin dan beliau pun akan mendamaikan. Padahal pada waktu itu beliau menjadi anak kecil yang belum ketahuan kapan besarnya, gimana peristiwa yang terjadi setelah besar. Tapi memang Nabi yang menyebutkan beda ya. Anakku ini sayyid dan dia akan bakal mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa nantinya. Nah jadi beliau ini lahir tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Dan kemudian beliau menyerahkan kekhalifahannya itu kepada Muawiyah tahun 41 Hijriah. Dan beliau meninggal tahun 50 Hijriah. Ya, jadi beliau sempat menjadi khalifah cuma 6 bulan. Kemudian penyerahan kepada Muawiyah ini terjadi di tahun 41 Hijriah dan beliau wafat tahun 50 Hijriah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau pernah meriwayatkan sekitar 13 hadis. Yang pernah beliau ketahui 13 hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah raihanah, bunga yang wangi dan indah. Raihanahnya Rasul, namanya raihanah, bunga yang wangi dan indah. Rasul mensifati cucunya beliau seperti itu. Coba kalau kita ada bunga bu, bunga yang wangi, harum ya, indah, enak dilihat, enak dipandang, itu namanya raihanah. Dan Rasul menyebut cucunya seperti itu, ya, seperti seakan-akan bunga yang harum, wangi dan enak dipandang. Ya, itulah Al-Hasan dan juga Al-Husain sebagai cucunya Nabi alaihissalam. Dan Nabi pernah menyebutkan ya dalam doanya disampaikan di hadapan Al-Hasan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia dan cintai orang-orang yang mencintainya.
andaikan doa itu ada pada kita ya. Ya Allah, aku mencintainya. Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintalah ia, cintailah ia dan orang-orang yang mencintainya. Subhanallah. Baik, ini sebagai muqaddimah supaya kita bisa tahu yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang mulia dan cucu Nabi SAW yang begitu besar jasanya bagi kaum muslimin. Nah, sekarang mari kita lihat teks hadisnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sebetulnya apa yang menyebabkan kita ragu-ragu? Apa penyebabnya Bapak Ibu? Tinggalkan yang meragukanmu. Kenapa jadi ragu-ragu? Kalau kita sudah yakin, lakukan apa yang kita inginkan. Kenapa bisa manusia mengalami keraguan-raguan? Yang pertama, bisa jadi karena tidak berilmu. Mereka bodoh, tidak mengerti, tidak berpengetahuan. Ya wajar-wajar saja kan? Ketika kita tidak mengetahui ini halal apa haram, ini syirik apa tauhid, ini sunnah apa bid'ah, ini boleh atau tidak, dan seterusnya. Karena tidak mengerti, tidak berilmu, tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar, tidak pernah datang ke kajian majelis ilmu seperti ini, akhirnya karena banyak kebodohan, dan ketika ada sesuatu ragu-ragu, timbul keraguan-raguan. Karena mau melakukannya takut dosa, ragu-ragu. Kalau saya melakukan gimana ya, dosa apa enggak ya? Kan. Kalau kita berilmu kan, langsung kita kerjakan. Oh iya enggak, saya pernah mempelajarinya kok. Ini bukan hal yang dosa dan diperbolehkan dalam Islam. Jadi pertama itu, penyebab yang terbanyak adalah karena tidak berilmu. Semakin bodoh seseorang, semakin tidak paham tentang Islam, maka dia mudah timbul keraguan-raguan. Yang kedua, kenapa timbul ragu-ragu ini? Karena trauma dengan masa lalu. Barangkali dia pernah mengalami peristiwa di masa lalu, dan kemudian di masa sekarang dia tidak berani untuk melangkah. Istilah kita apa namanya Bu? Bapak belum move on, move on atau move on. Susah nyebutnya ya. Move on ya. Move. Aduh salah lagi. Bahasa apa itu sih? Bahasa Inggris ya. Jadi pernah terjadi di masa lalu, saat ini dia belum bisa untuk kembali bangkit, masih trauma dengan masa lalu. Ya, jadi ragu-ragu dia. Misalnya mungkin barangkali dia pernah bercerai dengan suaminya dan suaminya pernah KDRT dirinya. Nah saat ini barangkali ada laki-laki yang mau melamarnya, dia ragu-ragu, terima apa enggak ya? Nanti gimana kalau KDRT lagi? Nah misalnya begitu. Atau mungkin dengan hal yang lain. Atau mungkin laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya, ternyata ada wanita yang mau dengan laki-laki itu. Dan laki-laki itu yang ragu-ragu dengan si wanita ini. Kenapa? Karena si laki-laki ini pernah trauma dengan masa lalu, karena dia pernah di KDRT oleh istrinya. Bisa nggak Pak? Bisa aja. Hah? Bisa aja. Kenapa enggak? Iya. Istrinya ikut fitness, istrinya ikut nge-gym, biasakan barbel. Jadi suami itu tinggal puter-puter aja. Ya, sehingga suami dipiting dan dibanting. Bisa nggak? Karena suaminya kecil, kurus, pendek ya. Istri besar tinggi. Barangkali ini kan contoh. Ya, jadi suami ini, si laki-laki ini trauma dengan masa lalu karena pernah cerai dengan istri gara-gara di KDRT oleh istrinya. Meskipun hal ini jarang terjadi ya. Biasanya suka KDRT siapa Bu? Kesian suami ya. Kalau suami itu kan baik-baik semua Pak ya. Apalagi ibu-ibu di sini suaminya soleh semua. Satu pun ibu suaminya nggak ada yang soleh Pak. Ya kan? Soleh semua ternyata, nggak ada satupun yang soleh. Baik, jadi trauma dengan masa lalu itu bisa macam-macam bentuk ceritanya ya. Ini kan contoh saja. Jadi orang itu tumbuh keraguan-raguan bisa jadi karena tidak berilmu atau trauma dengan masa lalu, atau mungkin karena bisikan, godaan dan gangguan dari syaitan.
Ya, setan membisikkan kepadanya, timbul keraguan-raguan. Udah berwudu, kayaknya udah wudu belum ya? Wudu lagi deh. Sudah membasuh muka, udah sampai di kaki, kayaknya tadi belum basuh muka deh. Ulang lagi wudunya, udah sholat. Ya, kemudian dia udah sholat belum ya? Lupa dia. Udah nikah. Udah nikah, lupa dia udah nikah belum ya? Bisa nggak begitu? Yang suka begini siapa nih Bu? Suami apa istri? Enak lagi kan suami. Kesian suami Pak. Yang suka lupa udah nikah atau belum ya? Kayaknya belum nikah deh. Iya. Iya. Jadi seperti itu godaan bisikan syaitan. Kadang-kadang juga apa? Ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Iya. Sering apa istiqomah? Ketika zuhur 3 apa 4. Nah, wanita nih kebanyakan di rumah seperti itu. Ya, kalau laki-laki Bu di masjid lebih aman. Kenapa? Ada imam. Laki-laki juga lupa juga sebetulnya 3 apa 4 ya, ngikut aja lah ruku, sujud, lupa juga jumlahnya. Tapi kan imamnya nggak lupa. Tapi kalau imamnya lupa ya sudah lupa semua. Barangkali ada yang mengingatkan, ada juga yang tidak mengingatkan. Ini bisa terjadi. Makmumnya bisa mengingatkan imam atau makmumnya lupa juga semuanya. Saya pernah 1 bulan yang lalu saya ngisi kajian di daerah Kebayoran Baru. Dan saya ngisi kajian di rumah, kajian ibu-ibu. Begitu zuhur saya pamit mau ke masjid. Ternyata masjidnya sangat-sangat jauh dan azan pun tidak terdengar. Lalu kita akhirnya sholat berjamaah di rumah itu bersama ibu-ibu semua, dan 1 orang laki-laki yang menemani saya. Rupanya ibu-ibu itu membawa 1 orang anaknya yang sudah besar, sudah remaja, yang mungkin masih kuliah ya. Dan kita sholat berjamaah di rumah itu, sholat zuhur. Jadi samping saya, anak laki-laki itu, ibu-ibu di belakang, jumlahnya banyak di rumah itu. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tiba-tiba saya blank. Ini saya mengalami sebulan yang lalu. Blank, lupa 3 apa 4 ya. 3 apa 4. Sepertinya 4 deh. Yakin benar. Udah saya duduk aja. Duduk baca tahiyat, rakaat keempat zuhur nih saya pikirkan. Kalau memang ini kurang, tentunya ada makmum. Ya, yang mengingatkan. Samping saya kan laki-laki. Subhanallah, subhanallah kan begitu. Ibu-ibu di belakang juga bisa mengingatkan dengan cara seperti ini, Bu. Kalau nggak kedengeran dan itu gimana, Ustaz? Bertepuk ya, bertepuk dan dikuatkan tepuknya. Bukan sekarang prakteknya. Saya bertepuk, tepuk juga. Gimana sih, lucu banget ya. Saya mencontohkan ini kalau lupanya imam, ibu tepuk. Kok ikut-ikutan sih? Lagi-lagi deh. Iya. Dan saya merasa tidak ada yang mengucapkan subhanallah, tidak ada juga menepuk tangan. Oh aman, berarti kan 4 rakaat ya. Begitu saya salam, tiba-tiba ada 1 orang ibu-ibu di paling pojok ujung, Pak Ustadz maaf, tadi sepertinya Pak Ustadz kurang 1 rakaat. Masa sih? Iya Pak Ustadz. Oh berarti benar nih, saya juga ragu-ragu tadi. Saya tanya ibu-ibu yang lain, 1 sebanyak itu, mereka mengatakan nggak tahu Pak Ustadz. Ya. Ikhwan yang ada di samping saya ini udah remaja, udah kuliah. Saya tanya gimana? Saya juga nggak tahu Pak Ustadz. Ini gimana sih? Kalau emang saya salah nggak apa-apa, kita tambah lagi 1 rakaat. Tapi kan informasi cuma dari 1 orang. Si ikhwan ini juga nggak tahu, ikut aja terus, jumlahnya juga nggak tahu. Nah ibu-ibu di belakang ramai jumlahnya, puluhan orang. Mereka juga mengatakan nggak tahu juga Pak Ustadz. Jadi yang mengingatkan saya cuma 1 orang di pojok. Dan ini sepertinya sesuai dengan perkiraan saya, kayaknya kurang. Tapi kalau ada yang kurang pasti tentunya ngingetin kan. Karena nggak ada saya terus aja sampai salam. Subhanallah. Akhirnya kita berdiri kembali menambahkan 1 rakaat. Setelah selesai ya sujud sahwi kan, sujud sahwi. Dan saya tanya sama ibu-ibu, kenapa begitu? Kami lupa semua Pak Ustadz.
tapi juga nggak ingat jumlah rakaatnya. Kok bisa ijma gitu loh? Bisa sepakat lupanya itu. Masa sebanyak itu lupa? Ikhwan yang samping saya pun dia juga nggak ingat. Hanya satu orang. Nah, rupanya juga ada ilmu yang barangkali Allah takdirkan untuk dijelaskan kepada mereka. Mereka pun di samping lupa dan juga tidak tahu bagaimana memperbaiki imam. Iya. Kalau mereka ingat pun, kalau ingat, mereka pun nggak tahu bagaimana memperbaiki atau memberitahu bahwa imam kurang rakaatnya. Ini udah lupa, nggak tahu lagi cara untuk memperbaiki imam. Saya kasih tahu begini, tepuk-tepuk sebelah sini ya dengan kuat supaya imam itu bisa terdengar. Tapi sebetulnya kan sudah terwakili oleh ikhwan di sebelah ini. Subhanallah, subhanallah. Nah itu ya. Jadi kondisinya semua kita pernah lupa. Rasulullah SAW pernah salat zuhur 2 rakaat. Begitu duduk tasyahud awal langsung salam. Dan sahabat memberitahu tadi kurang 2 rakaat. Kita baru 2 rakaat ini. Dan akhirnya Rasul mengajak para sahabat menambah lagi 2 rakaat berikutnya. Jadi Rasul juga pernah dijadikan lupa oleh Allah. Jadi pelajaran buat kita kan. Jadi akhirnya kita tahu bagaimana cara menyikapi kalau kita kurang jumlah rakaat atau kita ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Ya, bisa terjadi itu. Tapi mungkin yang lebih banyak yang mengalaminya ibu-ibu. Karena mereka di rumah sendirian kan. Sendirian. Kalau kita laki-laki ya biasanya insya Allah aman karena ada imam. Nah di rumah ini sendirian 3 apa 4 bingung. Dan itu seringkali terjadi terutama di akhir-akhir bulan. Terutama di akhir-akhir bulan. Kenapa? Karena suami belum gajian. Uang dari suami yang 50 juta itu, uang dari suami yang 50 juta itu, saya ulang-ulang lagi nih. Ternyata tinggal sedikit, ya. Dan biasanya ibu jarang lupa ketika di awal bulan, karena baru memberikan suaminya kepada istrinya 50 juta. Amin dong. Duit aja, amin. Baik, jadi seperti itulah kurang lebih ya. Silakan tambahkan yang lain sebab-sebab timbulnya keraguan. Karena tidak berilmu atau trauma dengan masa lalu atau mungkin bisikan syaitan ya sehingga menjadikan dia lupa dengan jumlah rakaat atau barangkali dia ragu-ragu dengan yang lain. Nah kemudian tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kenapa kita jadi yakin? Karena kita berilmu. Karena kita berilmu, akhirnya timbullah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Siapapun yang sudah yakin, karena dia sudah belajar, sudah mendengar, sudah mencatat, sudah membaca, sudah pernah membahas, akhirnya insya Allah tidak timbul keraguan-raguan. Kalaupun timbul keraguan-raguan sekali waktu bisa dimaklumi, karena dia manusia. Tapi kalau sering kali, nah ini perlu diterapi. Nah sekarang kita akan bahas, ada beberapa terapi penyakit keraguan-raguan ini atau penyakit was-was. Yuwaswisu fi sudurinnas, ya. Ragu-ragu ini kan bisa jadi juga penyakit was-was. Penyakit was-was ya yang perlu diterapi. Dan ini bukan hanya orang tua. Ada orang tua yang suka was-was. Was-was dia gimana ya, bingung terus. Ya. Tapi ada juga anak muda yang was-was. Bahkan pernah selesai kajian, ibu-ibu membawa anak perempuannya yang masih SMA. Masih SMA datang kepada saya, Pak Ustadz tolong berikan nasihat kepada anak saya ini. Kenapa Bu? Anak saya ini suka was-was, suka ragu-ragu, susah untuk dia menetapkan keyakinan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, gimana ya. Dan itu sudah bertahun-tahun, masih SMA. Biasanya kan orang-orang yang sudah agak tua, karena mungkin dia ya sel-selnya banyak yang sudah koslet. Mungkin agak sedikit pikun barangkali ya. Makanya kita harus sering-sering baca Quran Bu, Bapak. Sering-sering baca Quran, insya Allah. Orang yang banyak sering membaca Quran, apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah tidak akan mengalami penyakit pikun. Ya. Nah ibu-ibu di sini bapak kan insya Allah nggak ada yang pikun kan? Karena sering membaca Al-Quran dan sering menghatamkan Al-Quran dan bahkan sudah menghafal.
sudah menghafal Al-Quran ya. Berapa juz Bu? Berapa juz sudah hafalnya? Ya, saya perkirakan paling sedikit saya perkirakan sekitar 30 juz lah. Ya, paling sedikit tuh 30 juz. Sisanya maksudnya hadis gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, terapi dari penyakit was-was. Pertama, hendaknya terus-menerus mempelajari agama, tentang agama Islam ini, sehingga orang itu menjadi orang yang berilmu dan beriman. Pelajari, jangan males. Datang ke majelis ilmu seperti ini dan tempat-tempat yang lain. Kita wajib untuk mendatangi. Menuntut ilmu itu bukan dengan YouTube atau Instagram atau dengan Zoom. Itu hanya bonus tambahan saja, tambahan-tambahan. Tapi yang wajibnya number one adalah datang ke majelis ilmu seperti ini. Ini hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang muda, yang tua datang, ya, selama mereka tidak memiliki uzur syar'i. Jadi terus-menerus selama dia continue belajar lagi, belajar, datang ke majelis ilmu, di rumah barangkali baca Quran, baca kitab-kitab hadis, baca buku-buku agama, barangkali ada artikel-artikel di sosial media yang bagus-bagus ya. Nah, silakan dengar tambahan-tambahannya dengan ada YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain yang bisa menambahkan ilmu dan imannya. Sehingga insya Allah orang tersebut akan bisa menolak penyakit was-was, ya, penyakit keraguan-raguan, karena dia mengetahui bagaimana yang benar untuk melakukan sesuatu. Ya, ini pertama. Siapapun yang tidak mau menuntut ilmu atau jarang menuntut ilmu, maka dikhawatirkan dia akan tertimpa penyakit was-was yang sangat parah, bahkan bisa jadi, dan ini adalah suatu musibah baginya. Yang kedua, terapi penyakit was-was agar kita bisa tetap dalam keyakinan insyaallah ta'ala dan terhindar dari keraguan-raguan adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Ya, banyak berzikir dan mengingat Allah, terutama zikir pagi dan petang. Banyak berzikir dan mengingat Allah, terutama zikir pagi dan petang. Ya, atau setelah sholat 5 waktu dan lain-lain, sehingga insya Allah dia akan terbentengi, tidak mudah diganggu oleh syaitan. Ya. Setelah selesai sholat fardu, kita tahu dengan zikir-zikir, paket zikir yang hendaknya kita baca. Dari mulai istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya panjang ya, sampai ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan An-Nas, hendaknya dibaca. Begitu juga zikir pagi dan petang, khusus untuk selesai sholat subuh dan asar, kita tambahkan lagi dengan zikir-zikir yang lain. Banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, sehingga akhirnya kita akan semakin terbentengi, tidak mudah syaitan untuk mengganggu kita. Yang ketiga, terapi penyakit was-was atau untuk menghilangkan keraguan-raguan adalah tidak mengikuti was-wasnya. Ketika datang keraguan-raguan itu jangan diikuti. Jika perasaan itu datang, maka kita wajib berusaha melawannya. Tanamkan rasa yakin dalam beramal dengan dasar ilmu syariat. Lawan penyakit itu. Karena kalau kita nggak lawan, akhirnya lebih banyak persentasenya mengganggu kita. Nggak nyaman, Bu, Bapak. Orang itu nggak tenang dan tidak bahagia. Hidup di dunia nggak bahagia. Kenapa? Selalu bingung, was-was, maju mundur, kiri kanan. Boleh apa enggak ya? Halal apa haram ya? Gimana ya? Kan nggak enak seperti itu. Ya. Maka kalau kita sudah yakin, lawan itu keraguan-raguan. Karena itu memang bisa jadi ada. Bisa jadi mungkin trauma masa lalu, mungkin tidak berilmu, mungkin juga gangguan dari syaitan. Ya. Kemudian yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari godaan syaitan dan kejahatan-kejahatannya. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, ya kapan saja kita berdoa ini, pagi, siang, sore, dan malam.
agar bisa terlindungi dari gangguan syaitan. Apakah sebelum beramal, atau sedang beramal, atau setelah beramal? Ya, kita berdoa kepada Allah kan kapan saja waktunya, sebelum beramal, sedang beramal, atau setelah beramal. Contohnya ya, ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batni syai'a, jika salah seorang di antara kalian merasa ada sesuatu di perutnya yang menjadikannya ragu-ragu, ya, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak? Ini kentut apa enggak? Dia ragu-ragu. Tadi kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Ragu-ragu kan? Tapi dia merasa kayaknya kentut deh. Kayaknya enggak juga sih. Nah, kemudian maka jangan dia keluar dari masjid, kata Rasulullah, untuk membatalkan sholat sampai dia mendengar adanya suara dan mencium baunya. Nah, ini solusi. Ya, sampai dia mendengarkan suara kentutnya dan mencium aromanya. Kan kita tahu tuh kentut kita, aromanya kan khas. Ya. Yang pertama kali merasakan baunya tuh kita sendiri kan. Coba saya mau tanya ibu-ibu bapak-bapak di sini, kasih hadiah mana? Hadiah-hadiah. Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang di sini tidak pernah kentut? Atau yang kedua, hadiahnya sudah ada. Siapa yang di sini kalau kentut tuh wangi banget, tidak bau? Ada? Enggak ada. Kita semua pernah mengalami kentut dan kentutnya bau banget, ya. Nah makanya Rasul menganjurkan jangan cepat-cepat untuk membatalkan sholat. Coba lihat, ya, ada nggak nih? Coba dengarkan, ada nggak suaranya? Tercium nggak aromanya? Salah satu ada, batalkan sholat karena wudhunya tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Nah, seperti itu. Karena ini terjadi Bapak Ibu sekalian, di mana ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji sunnah pun juga masih mengalami. Saya pernah berada di suatu masjid, kemudian ada ikhwan yang sudah ngaji sunnah, dia sudah lama tinggal di Jeddah, bahkan dia udah lama dia mempelajari Islam. Kemudian datang kepada saya nggak nyangka, karena selama ini kan kita nggak pernah bicara terlalu panjang lebar. Tiba-tiba datang, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita ini merasa ada sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita? Anda merasa kayaknya kentut, tapi kayaknya jangan-jangan nggak kentut. Dan dia sudah tahu hadisnya. Dia sudah tahu. Kalau terdengar, ya baru kita bisa meyakini kan. Atau tercium aromanya, dia sudah tahu hadisnya. Tapi tetap masih ragu-ragu. Padahal dia udah ngaji loh, udah taklim, udah tahu ilmunya. Nah ini kan bisa jadi levelnya sudah sedemikian parah ya. Ya, saya katakan cukup bisa mendengar suaranya dan bisa mencium aromanya. Udah saya lakukan Pak Ustaz. Tetap saja kalau sholat kata dia, saya suka ragu-ragu. Jangan-jangan udah batal sholat, jangan-jangan udah batal sholatnya. Kita sholat di masjid bertemu dia, dan dia kelihatannya baik-baik saja. Dan orang kan tidak semua cerita kepada kita kan. Tahu-tahu dia cerita kepada saya, oh ternyata dia selama ini selalu dalam keraguan-raguan. Karena dia selalu merasa perutnya itu melintir-lintir. Paham lintir-lintir? Apa namanya? Sembelit. Apa? Sembelit. Melilit? Mules. Bisa mules, melintir-lintir, melilit. Belum paham juga. Ketiga nih bahasanya. Ya seperti itu. Padahal dia bukan habis makan, bukan habis makan yang banyak, begah gitu 3 piring, bahkan piring-piringnya juga dimakan. Enggak begitu. Ya biasa saja. Bahkan ketika sedang puasa sunnah, dia merasakan juga, aduh kayaknya keluar deh. Tapi kok bisa seperti itu? Saya katakan coba dengar suaranya dan cium baunya. Udah Ustaz. Nah ini kan perlu ada terapi-terapi yang lain saya rasa ini ya. Dia sudah tahu tapi belum berhasil menghilangkan rasa was-wasnya. Ya, kemudian berapa sekarang? 5 apa 6? Ya, yaitu banyak berteman dengan orang-orang yang saleh bagi laki-laki dan soleha bagi wanita, yang selalu mengingatkan dan menasehati. Karena kalau kita memiliki teman yang baik,
kita insya Allah akan kecipratan kebaikannya. Ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Teman itu sangat mempengaruhi kita, ya. Teman yang sangat dekat maksudnya, khalil. Teman yang sangat akrab kita, sahabat kental kita, yang paling dekat dengan kita, itu bisa mempengaruhi agama kita. Kalau dia orang yang baik, insya Allah kita jadi baik. Tapi kalau dia teman yang tidak baik, jauh dari agama, tidak mengerti agama, bahkan banyak maksiat, na'udzubillah, maka kita pun bisa jadi kecipratan. Ya, maka dengan memiliki teman yang baik ini, insya Allah dia wanita yang salehah, dia laki-laki yang saleh, ya, berteman dengan laki-laki yang saleh, wanita salehah berteman dengan wanita yang salehah. Maka nanti ketika ada kesalahan, diingatkan, dinasehati, didakwahi, diperbaiki, dan didoakan oleh teman kita. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, hendaknya menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hendaknya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam melakukan berbagai macam perkara karena Allah semata, bukan karena manusia. Karena dengan ikhlas melahirkan sesuatu kekuatan yang mengakibatkan syaitan sulit untuk menggoda manusia. Coba jemaah sekalian lihat ayat dalam Al-Quran, beberapa ayat ya, tapi saya ambil satu saja contohnya, di mana Allah menjelaskan di surah Fatir. Di surah Fatir, surah ke-15, ayat yang ke-39, 40, 41. Surah ke-15 ayat ke-39, 40 dan 41. Iya. Surah ke-15 Al-Hijr. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-39, 40 dan 41 dan 42 sekaligus. 4 ayat ini. Di mana iblis pernah mengatakan bahwa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyan lahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini tersesat karena dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka Allah melaknatnya. Maka kata iblis, aku menjadikan manusia selalu merasa benar atas perbuatannya yang salah. Selalu merasa benar atas perbuatan yang salah dia merasa benar. Ya, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hambamu yang terpilih. Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanu, sesungguhnya hamba-hambaku yang mukhlis tadi, yang ikhlas, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Kalimat di sini, ya, iblis mengakui bahwa hamba yang ikhlas, yang terpilih, yang mukhlis sulit untuk digoda. Maka kita lakukan hal seperti itu. Hendaknya menjadi hamba yang ikhlas. Semakin berkualitas tingkat keikhlasan kita, maka insya Allah semakin kuat pembentengan kita. Pembentengan agar syaitan tidak mengganggu itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu. Tadi kan saya sebutkan apa? Doa, berzikir, ta'awud. Doa, berzikir, ta'awud. Ada juga yang lain, yaitu apa? Ikhlas. Ada lagi yang lain, ya, puluhan kiat agar kita mampu menjadi orang yang ikhlas. Puluhan kiat agar kita bisa menjadi orang yang terbentengi dari gangguan syaitan. Ya, barangkali Bapak Ibu pengen mengetahui kiat-kiat yang lain, saya informasikan ya. Coba lihat di Telegram saya atau di Instagram saya, di sosial media saya, ada contoh-contoh kiat yang lain yang bisa dilakukan agar bisa terhindar dari gangguan syaitan dan penyakit was-was. Ya, karena nggak mungkin semuanya kita bahas, waktu kita terbatas, maka silakan Bapak Ibu lihat di tanggal 30 Januari 2024. Ada artikel 25 kiat, jumlahnya 25 kiat hindarkan gangguan syaitan dan penyakit was-was. Ada di Telegram saya, Nazmi Umar, atau di Instagram saya, tanggal 30 Januari. Ini lebih lengkap.
lebih lengkap ya, untuk bisa terhindar dari gangguan syaitan dan terhindar dari penyakit was-was. Bapak Ibu punya Telegram atau Instagram? Punya handphone? Yang tidak punya handphone kasih tahu ya, nanti panitia mungkin bisa membelikan. Tanggal 30 Januari ketemu 25 kiat hindarkan gangguan syaitan dan penyakit was-was. Judulnya itu. Bisa lihat di Telegram atau di Instagram, pilih salah satu. Ketemu? Nyarinya cuma 1 detik, Bu. Jangan di scroll ke atas lama. Kita sekarang di November ini Januari. Caranya kan sudah pernah saya kasih tahu di sini. Coba didengarkan ya caranya ya. Ibu dan Bapak sudah masuk Telegram saya. Nah, di pojok kanan atas ada apa? Titik 3. Pojok kanan atas. Setelah masuk ya ke Telegram saya, aplikasinya. Pojok kanan atas ada titik 3. Titik 3 diklik, keluar apa? Search atau cari. Search atau cari diklik, masukin judul 25 kiat hindarkan gangguan setan, enter, langsung ketemu. Cuma 4 langkah, 1 detik. Ulang lagi. Sudah di-share, Ustaz. Nah. Ada. Baik, saya ulang lagi. Setelah masuk ke Telegram saya, ya, cara mencari cepat di Telegram seperti ini. Jadi pojok kanan atas ada apa? Titik 3. Titik 3 itu diklik. Kemudian keluarnya apa? Search atau cari. Search atau cari itu diklik lagi dan masukin judul, habis itu enter. Udah. Judulnya 25 kiat hindarkan gangguan syaitan. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkannya. Kenapa? Ini bermanfaat sampai mati loh. Sampai mati kita butuh ini. Ya, kiat-kiat untuk menghindarkan gangguan syaitan pada diri kita. Karena syaitan inilah yang berusaha maksimal untuk menjerumuskan manusia kepada dosa. Makanya kita berdosa selama ini bisa jadi karena gangguan syaitan. Ketemu? Coba yang belum ketemu tanya sama teman-temannya di samping kiri kanan. Iya. 25 ya. Ya, 25 kiat hindarkan gangguan syaitan dan penyakit was-was. Yang pertama apa? Beriman dengan cara mentauhidkan Allah. Beriman dengan cara mentauhidkan Allah dan bertawakal kepadanya. Dalilnya pun saya sebutkan di sini. Semakin orang itu bertauhid, bertawakal kepada Allah, kata Allah, syaitan sulit untuk menggodanya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Pemahamannya harus benar. Rujukannya Quran dan Sunnah. Cara memahaminya bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran di rumah, terutama membaca surah Al-Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Yang keempat, senantiasa bertaubat, sering kali bertaubat. Ya. Yang kelima, hendaknya selalu dalam kondisi berwudu. Batal wudu, wudu lagi. Yang keenam, menutup mulut ketika menguap. Ya. Yang ketujuh, sering-sering untuk berpuasa sunnah. Yang kedelapan, sholat dengan menghadap sutroh. Sutroh itu ada sesuatu benda, ya mungkin tiang, mungkin dinding, mungkin tas ibu atau siapapun, ya yang bisa menghalangi orang untuk lewat di depan tempat kita sujud. Yang kesembilan, sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki kalau ingin terhindar dari gangguan syaitan. Yang ke-10, bergaul dengan teman-teman yang soleh bagi wanita soleha. Yang ke-11, dengan memiliki hati yang bersih. Yang ke-12, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ke-13, tidak berkhalwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Karena yang ketiganya siapa? Yang ketiganya syaitan. Yang ke-14, selalu merapatkan shaf dan tidak membiarkan adanya celah-celah bagi syaitan. Rapat dan lurus ketika sholat.
Yang ke-15, mengetahui apa saja yang termasuk perangkap serta tipu daya dari syaitan. Yang ke-16, segera menikah agar dapat terhindar dari bisikan jahat untuk berbuat maksiat. Ya, karena dengan menikah itu bisa menjaga mata, hati dan kemaluan. Ya, insya Allah tidak jatuh kepada perbuatan zina. Tapi nomor 16 ini segera menikah bagi yang belum menikah. Bukan naboci, Pak. Ya, yang sudah menikah ya sudah nggak usah lagi ya. Yang ke-17, menuntut ilmu syar'i, yaitu dengan sungguh-sungguh mendalami ilmu agama dan seringkali menghadiri majelis ilmu seperti ini. Insya Allah kita akan kuat imannya. Yang ke-18, sholat sunnah 2 rakaat ketika akan keluar rumah dan ketika masuk rumah. Keluar rumah, masuk rumah, disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Rasul mengatakan di sini bahwa orang itu akan terhindar dari berbagai macam keburukan yang ada di rumah itu. Ya, silakan baca hadisnya. Jadi suatu sholat sunnah yang barangkali banyak ditinggalkan ya. Ketika dia akan keluar rumah, dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia akan terlindungi dari berbagai keburukan yang ada di luar rumah. Ketika akan keluar, sholat sunnah 2 rakaat. Dia akan terlindungi dari berbagai macam keburukan yang ada di luar rumah. Ketika masuk rumah juga sholat sunnah 2 rakaat. Dia terhindar dari berbagai macam keburukan yang ada di rumah itu. Ibu-ibu, bapak pernah melakukan ini? Pernah melakukan ini? Masuk rumah, keluar rumah, sholat sunnah 2 rakaat? Iya. Ini kalau bisa kita lakukan istiqomah, masya Allah bagus. Kenapa? Kita akan terhindar karena Rasul mengatakan akan terlindungi dia dari berbagai macam keburukan. Ya. Yang ke-19, membersihkan rumah-rumah dari salib-salib, patung, gambar-gambar makhluk bernyawa, anjing dan juga lonceng. Karena disebutkan di hadis jumlahnya banyak ya, ada sekitar 20 hadis. Malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal seperti itu, dan hilangkan juga keberadaan alat musik. Ya, karena syaitan itu akan senang sekali kalau di rumah itu ada ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Malaikat rahmat tidak masuk, tapi malaikat maut masuk kan? Malaikat maut mencabut nyawa masuk kan? Mau nyabut sekarang? Jangan ya. Begitu juga anjing jangan sampai ada di rumah kita, di dalam rumah maksudnya. Kalau di luar rumah nggak apa-apa, mungkin menjaga tanaman, menjaga hewan, ya, menjaga rumah di luar rumah. Tapi dalam rumah nggak boleh, karena malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Yang dalam rumah itu ada anjing. Selucu-lucunya anjing tetap saja nggak boleh dimasukin ke dalam rumah. Begitu juga lonceng, karena disebutkan di hadis demikian. Yang ke-20, istinfaq. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hirup air dalam hidung, lalu keluarkan sebanyak 3 kali. Karena setan bermalam di bagian dalam hidungnya. Begini Bapak Ibu, caranya begini. Kita tadah di telapak tangan kita ini, kemudian kita masukin ke dalam lubang hidung kita, dihirup, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Jadi seperti ini, ambil air sedikit ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita ada sedikit, kemudian masukin ke dalam mulut kita dan sisanya ke hidung. Kan kita berkumur-kumur kan? Berkumur-kumur dan sekaligus istinshaq. Ya, masukin ke dalam mulut, kemudian ke hidung, kemudian dikeluarkan. Gitu. 3 kali. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa setan bermalam di bagian hidung itu. Coba kita lihat di kaca, setannya mana ya? Nggak kelihatan di hidung kita. Tapi kan setan. Rasul mengatakan setan bermalam, ya sudah percaya saja lah. Ini hadisnya sahih kok, sahih Muslim. Ya, memang ini bisa jadi ya tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslim ini. Ya. Yang ke-21, membentengi diri dengan doa-doa, ta'awud, zikir-zikir yang disyariatkan. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, zikir sebelum dan sesudah bangun tidur. Ya, bangun tidur bacanya apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada juga disunahkan begitu bangun tidur membaca surah Al-Qur'an tertentu. Surah apa? Al-Baqarah. Kebanyakan Bu, habis bangun tidur langsung Al-Baqarah semuanya lengkap.
Surah apa? Al-Furqan, Ali Imran. Banyak banget. Salah semua. Tiga kul salah juga. Ayat kursi salah juga. Bangun tidur kita disunahkan membaca doa tadi dan juga disunahkan membaca surah tertentu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ali Imran ayat terakhir, bukan. Hah? An-Nas. Betul, An-Nas dan Al-Falaq. Kasih hadiah, Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak tuh, silakan. Bapak yang bisa menjawab tadi, ada mungkin barangkali tiket haji furoda ya. Barangkali. 3 kali Pak Ustaz. Sekali saja, Bu. Ya, bangun tidur kita baca Al-Falaq dan An-Nas. Disunnahkan. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya. Yang selama ini kan mungkin yang sering dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi yang ini nih, atau ada sunnah lain, bukan sunnah dari Nabi ya, sunnahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sunnahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Bangun tidur apa? Pegang handphone. Tidur sampingnya handphone, Pak. Begitu bangun yang dicari apa? Handphone pertama kali. Bukan suaminya, bukan istrinya, handphone dulu dicari. Mana handphone saya? Handphone saya. Karena handphone itu biasanya ada di samping dia. Untuk apa? Supaya bisa berbunyi alarm gitu loh. Kan ibu-ibu, bapak kan bangun jam 2 malam bangun. Kencing. Habis itu? Ya, jadi seperti itu ya. Zikir sebelum dan sesudah bangun tidur. Kemudian doa ketika mau masuk dan keluar rumah. Masuk rumah, keluar rumah. Doa ketika naik kendaraan ya. Ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa ketika masuk masjid, keluar dari masjid. Ya, doa ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ya. Ini kan ada doa-doanya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kan berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian sebelum jima. Nah, kalau ini saya kurang hafal nih. Sebelum jima apa, Pak? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan itu, Pak. Itu masuk kamar mandi, Pak. Ya. Ketika baca Quran, kita baca ta'awudz, sebelum makan minum, saat mendengar anjing bergonggong, ini semuanya kan diajarkan banyak sekali kan. Nah, kita ingin terhindar dari gangguan setan, maka kita lakukan meskipun hukumnya sunnah. Ya, di bawah ini saya sertakan ya beberapa dalil cara-cara untuk bisa terhindar. Yang ke-22, tanamkan rasa yakin. Nah, ini was-was. Tanamkan rasa yakin dalam beramal dengan berdasarkan kepada ilmu syariat. Jangan dipelihara ragu-ragunya. Ragu-ragu kok istiqomah. Ya, tanamkan rasa yakin dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, dan seterusnya. Yang ke-23, meninggalkan kata seandainya yang menunjukkan penentangan takdir Allah. Jangan suka mengatakan coba lewat sini, kamu sih lewat sini macet, coba lewat sini. Udah terjadi, ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Seharusnya kita mengucapkan kalimat seperti itu. Jangan mengatakan seandainya kita lewat ke kiri, maka kita nggak macet. Seandainya, udah terjadi. Jangan mengatakan seandainya, padahal kalau ke kiri juga macet juga sebetulnya. Ya, Rasul melarang kita mengatakan kalimat seperti ini, ya, sebagai apa? Penyangkalan kita, penentangan kita kepada apa yang Allah takdirkan. Yang ke-24, melakukan sujud tilawah. Kita disunnahkan ini, melakukan sujud tilawah. Kalau kita baca Quran dan ada ayat-ayat sajadah, ya, baca ayat-ayat sajadah itu, Bu, dalam Al-Quran, Pak, ada
di ujungnya itu ada gambar sajadah gitu loh. Gambar sajadah seperti surah As-Sajadah ayat ke-15 misalnya. Ada 15 ayat di mana kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Di antaranya salah satunya surah As-Sajadah ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, sampai di situ ada gambar sajadah. Kita pun turun sujud. Allahu Akbar. Lagi sholat kan bacanya itu kan ibu-ibu. Surah Sajadah ayat ke-15. Nah, kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Jangan rukuk ya, disunnahkan sujud. Setelah itu kita berdiri lagi. Allahu Akbar, bangun lagi berdiri. Nah, boleh lanjutkan lagi ayat berikutnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Atau setelah berdiri langsung rukuk saja. Allahu Akbar, rukuk. Nah, ini contoh ya. Dan bisa juga di luar sholat. Ini sebentar lagi Ramadan nih. Ramadan diperkirakan mungkin 1 Maret ya. Tinggal sedikit lagi. Nah, kita akan kembali mengkhatamkan Quran nih. Ya, mulai nanti ada ayat-ayat sajadah di situ. Kalau ibu dan bapak dan bacanya di luar sholat, nah maka ketika itu langsung sujud tilawah. Allahu Akbar. Nah, demikian. Dan ternyata kata Rasulullah, jika anak Anda membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga bagiku neraka. Meskipun hukumnya sunnah, tapi coba lihat apa keutamaannya. Setan akan menjauhinya sambil menangis. Ya. Tapi bagi orang-orang yang memang sesama setan, mungkin mereka tidak mau membaca ini bukan karena tidak tahu, tapi takut mengganggu teman-teman setan yang lain. Ya, yang ke-25, menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ya, inilah kurang lebih yang saya ketahui. Bisa jadi ada yang 26, 27 dan seterusnya. Inilah kurang lebih untuk bisa terhindar dari gangguan syaitan dan penyakit was-was. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan. Balik lagi kepada pembahasan kita yang terapi tadi, tambahkan ya. Kalau memang andai kata segala macam cara ini sudah kita lakukan, masih juga was-was. Yang terakhir, orang ini kayaknya perlu diruqyah. Diruqyah. Ya. Kita minta bantuan orang lain untuk meruqyah. Karena dia sudah berusaha meruqyah dirinya sendiri, tidak berhasil. Setan masih lebih kuat. Bisa jadi ada setan jin yang bercokol di dalam jasadnya tanpa dia sadari. Dan ini banyak terjadi di masyarakat dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, ini terakhir. Kalau sudah semua langkah-langkah dilakukan, masih juga was-was yang luar biasa. Ya, terapi ini sampai tadi cara-cara untuk terhindar dari gangguan syaitan sudah dilakukan. Dia sudah meruqyah dirinya sendiri, dia sudah beribadah, sudah menuntut ilmu. Andai kata masih juga parah, ya maka coba diruqyah. Minta bantuan orang lain yang bisa meruqyahnya. Ruqyah itu apa sih? Ruqyah kan membacakan Al-Quran, membacakan zikir atau doa. Ya, bisa jadi dengan ruqyah orang lain, akhirnya setan yang ada di tubuhnya akan keluar. Ya. Dan satu perkara yang terakhir tentang sholat istikharah. Kadang-kadang ada orang ragu, maka dia sholat istikharah. Ini keliru. Jadi atau tidak dengan si laki-laki ini calon suami, jadi atau tidak dengan wanita ini calon istri, maka dia iya atau tidak ya. Atau mungkin ada 3 pilihan, 3 akhwat, 3 wanita, yang mana ya, 1 atau 2 atau nomor 3, apa 3-tiganya aja? Kan nggak mungkin. Pilih salah satu, dia mau pilih salah satu, ragu-ragu, yang 1 atau 2 atau 3, wanita yang mana ya yang pantas untuk jadi istri saya? Ragu-ragu, dia istikharah, sholat istikharah, itu keliru.
Sholat istikharah itu adalah sholat yang dilakukan setelah kita memilih, bukan sebelum memilih. Selama ini kan kita bingung, lalu kita sholat istikharah, lalu nunggu mimpi, mudah-mudahan terpilih nih. Allah kasih ilham nomor 3, oh nomor 3, akhirnya pilih nomor 3. Nunggu hasil mimpi, karena kita serahkan kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik. Itu keliru. Sholat istikharah itulah sholat yang dilakukan, sholat sunnah ya. Setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita berdoa kepada Allah, minta Allah memberikan kemudahan atas pilihan yang sudah kita lakukan. Contoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama apa? Karena kecantikannya. Kedua, karena kekayaannya. Yang ketiga, karena nasabnya. Yang keempat, karena agamanya. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Cantik boleh, kaya boleh, nasab boleh, tapi yang lebih dominan agamanya. Jangan sampai yang lebih dominan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 yang lebih dominan. Kalau 4-4-nya ada, Masya Allah, itu yang terbaik. Nah, jadi kan kita ini diberikan oleh Rasulullah untuk memilih. Di antara ini contoh, maaf ya, contoh saja, misalnya ada 1, 2, dan 3, mana yang dipilih? Pilih yang lebih dominan dari sisi agama. Setelah kita pilih, kayaknya nomor 1 ini lebih solehah nih. Dia suka ngaji, pemahamannya benar, mengikuti sunnah, dia berhijab, dia berjilbab, dia begini, nomor 1. Nah, nomor 1 sudah kita pilih, baru kita bawa dia ke sholat istikharah. Iya. Ya Allah, jika memang si fulanah ini, setelah kita pilih nomor 1 tadi, ya Allah, jika memang si fulanah ini, wanita ini baik untuk diriku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku, maka mudahkan aku untuk menjadi suaminya. Dan apabila wanita ini memang tidak baik untuk diriku, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Apabila wanita ini memang gak bagus untukku, untuk duniaku, akhiratku, ya, agamaku, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Nah itu, jadi sudah memilih baru serahkan kepada Allah. Ya. Jadi apabila kamu sudah berazam, sudah bertekad, sudah memilih, maka setelah itu serahkan kepada Allah, namanya bertawakal. Coba lihat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Ya, kata Allah, bermusyawarahlah, musyawarah, ya. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, pilihanmu adalah ini, maka setelah itu serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan kalau kita sudah pilih yang nomor 1 tadi, dan kita katakan, ya Allah, jika memang, ya, orang ini secara agamanya bagus, ya, untuk agamaku, kehidupanku, duniaku, akhiratku, maka takdirkan diriku untuk bisa menikah dengannya. Mudahkanlah untukku dan berkahi untukku. Memang kalau memang dia benar, Allah akan mudahkan. Ya. Tapi kalau kita sudah memilih yang 1 yang kita prediksi dia baik, kemudian kita bawa dengan istikharah, ya Allah, kalau memang dia jelek, nggak bagus untuk diriku, agamaku, duniaku, akhiratku, maka jauhkan aku darinya, maka nggak akan jadi. Meskipun itu pilihan kita, ada saja cara-cara akhirnya batal ini, ada kelihatan aibnya, kelihatan dosanya, Allah tampakkan nanti. Nah, begitu caranya ya. Baik, sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas, dan selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya?
Ya, kita mulai yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mengingatkan teman untuk memilih majelis ilmu yang sunnah saja? Ya, kita mengingatkan teman kita untuk memilih majelis ilmu yang sunnah saja dan tidak sembarangan hadir di majelis ilmu lain yang tidak sunnah, karena akan menjadi bingung. Ya, tapi teman tersebut beralasan, pokoknya saya tidak pilih-pilih, saya ambil baiknya saja. Ya, saya buang buruknya, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon pendapat dan petunjuk Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya? Ya, Anda hendaknya Bapak Ibu mengingatkan, ya, ingatkan dan ingatkan. Mudaratnya menghadiri majelis ilmu yang ternyata, mohon maaf, majelis ilmunya tidak sesuai sunnah, artinya dia tidak punya pemahaman yang benar tentang agama ini, tidak berdasarkan dalil Quran dan hadis, tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dalam mengamalkan Islam. Ya, sampaikan, kata dia, pokoknya saya pilih-pilih, yang mana yang baik saya ambil, yang buruk saya buang. Padahal, sampaikan kepada dia, Anda tidak punya potensi untuk bisa memilah dan memilih. Sembarangan di mana majelis taklim, datang saja. Kita nggak punya ilmu untuk memfilter, untuk bisa memilah, memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak punya kemampuan karena ilmu kita terbatas. Ya, kita bukan seuzon, tapi kalau memang dia sampaikan yang salah-salah bagaimana? Kita langsung ambil saja. Karena ketidakmampuan kita, maka nggak boleh seperti ini, ya. Tetap kita harus mencari majelis ilmu yang sesuai sunnah, yang sudah jelas manhajnya, cara beragamanya, jelas dalilnya, jelas ilmunya, bisa dipercaya dan seterusnya. Dan kita bukan orang yang memberikan hidayah, tetap hidayah milik Allah, tetapi kita tetap berusaha untuk sekedar mengingatkan, menasihati dan mendoakannya. Pak Ustadz, bagaimana cara sholat syuruk untuk wanita di rumah? Saya ragu, karena ada yang bilang harus berjamaah dan ada yang bilang harus di masjid. Sedangkan saya kan sholat sendiri di rumah. Ya, untuk wanita sholat subuhnya di rumah, tetapi boleh kalau sekali waktu mereka ke masjid. Andai kata mau, silakan. Yang penting mereka tidak menimbulkan fitnah. Dan sholat syuruk untuk wanita juga bisa di rumah. Ya, hadisnya memang berkaitan dengan laki-laki. Bagi laki-laki yang sholat subuh di masjid, kemudian dia tidak pulang langsung ke rumah, dia tunggu sampai datangnya waktu matahari terbit setinggi tombak, kira-kira 1,5 jam setelahnya. Nah, pada waktu itu dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, ya, haji dan umroh sempurna. Dan bagi wanita, karena mereka tidak di masjid, mereka boleh sholat subuh di rumah, kemudian dia tunggu di atas sajadahnya itu, baca Quran segala macam, sampai datangnya waktu di mana kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dan pada waktu itu, para ulama mengatakan wanita pun mendapatkan pahala yang sama, meskipun dia tidak ke masjid. Ya, yang penting waktunya dia ketahui, yaitu matahari setinggi tombak. Setelah selesai subuh, tunggu 15 menit kemudian. Subuh itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Waktu subuh terbatas, pendek. 1 jam kurang lebih, ya, 1 jam 15 menit. Kalau sudah selesai waktu subuh, tunggu, jangan sholat dulu, tunggu 15 menit kemudian. Berarti totalnya semua 1,5 jam. Baru kita sholat sunnah 2 rakaat dan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Saya mau mengadakan sunat khitanan anak saya, anak ya yang dikhitan, ya, bukan orang tuanya lagi, ya. Dan akan mengadakan syukuran, mengundang pengajian. Diperbolehkan nggak, Ustaz? Kalau boleh dilaksanakan sebelum sunat atau setelah sunat, untuk menghindari keraguan-raguan saya. Bapak Ibu mengkhitankan anaknya yang belum disunat, boleh dengan diadakan seperti ini. Ada semacam memanggil orang untuk syukuran, boleh. Nggak pakai itu pun nggak masalah. Yang penting bukan sesuatu yang sifatnya ada acara-acara kebid'ahan di dalamnya.
Syukuran itu kan memanggil orang untuk makan, minta doa saja, nggak masalah ya untuk masalah khitanan ini. Dan jangan mengharapkan adanya amplop. Ini yang berbahaya. Karena sudah pernah terjadi. Ada orang yang khitanan anaknya, undang orang ke rumah, dia sudah siapkan gentongnya itu loh. Gede gentongnya. Kenapa? Ada orang ngasih amplop. Ternyata selesai acara tidak mencapai target. Marah-marah dia sama orang-orang. Udah saya undang, kasih makan, dapat cuma sedikit, nggak nutup, minus lagi. Ya ini kan tujuannya untuk bersyukur, bukan cari duit. Tapi begitulah, mohon maaf, ini survei terjadi loh Bu. Ada ikhwan Bu, Bapak, dia mengadakan acara khitanan mengalahkan acara kawinan. Lebih besar, lebih mewah di daerah Tanah Abang. Ya, dan ini kejadian nyata nih dari Tanah Abang. Ikhwan itu cerita sama saya, anak saya khitanan Pak Ustadz. Wah banyak dong yang dikeluarkan biayanya karena acaranya besar-besaran. Iya Pak Ustadz, saya habis sekitar 15 juta sampai 20 juta lah. Terus banyak orang yang ngasih uang 40 juta Pak Ustadz. Kami untung. Kalau gitu khitan lagi anaknya. Antum dapat untung lagi kan, besar itu. Dikhitan lagi habis dong. Ya, jadi memang disengajakan itu, mengharapkan. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kalau mengundang, ya rasa syukur kepada Allah, anaknya udah besar kan, Allah berikan hidayah, kita undang makan, ya sudah dapat doa-doa dari mereka. Tapi kalau ada selipan-selipan mengharapkan amplop dan kalau nggak dikasih marah, itu jadinya dosa. Iya. Karena ini pernah terjadi di masyarakat ya. Sama seperti kawinan juga. Kalau acara-acara kawinan mereka kado besar-besar. Coba datang nggak bawa apa-apa. Itu langsung kebeda wajahnya. Begitu diselipin amplop, wajahnya bersinar, bercahaya. Padahal amplop doang isi kagak ada. Kemudian apabila kajian waktu duha, kajian di waktu duha, apa boleh niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah duha sekaligus? Boleh. Ya, ibu sholat di sini kan sholat tahiyatul masjid sekaligus niatnya sholat duha 2 rakaat, tapi dengan 2 niat boleh. Apakah dalam sujud tilawah ada salamnya? Dalam sujud tilawah tidak ada salamnya. Salam itu sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud, duduk, salam. Kalau sujud tilawah nggak ada salamnya, cukup takbir saja. Kalau sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, masih bolehkah puasa Ayyamul Bid? Boleh. Senin Kemis udah ada Ayyamul Bid, boleh. Bagaimana dengan perbedaan pendapat para ustadz? Bagaimana dengan perbedaan pendapat para ustadz? Kadang saya ambil yang tidak memberatkan atau menurut saya lebih meyakinkan. Bukan pakai perasaannya. Beda pendapat di antara para ulama, beda pendapat di antara para ustadz. Untuk mencari mana yang lebih kuat, bukan pakai perasaan. Kayaknya menurut kata hati saya, nah, nggak boleh begitu. Ya, menurut logika saya, nggak boleh begitu. Kita tahu mana pendapat yang benar, mana yang salah, mana yang kuat, mana yang lemah, berdasarkan apa? Dalil. Siapa yang memiliki dalil? Dan dalilnya dengan pemahaman yang benar dan dalilnya sahih. Itulah pendapat yang kita ambil, yang meyakinkan kita karena dalilnya sahih, ayatnya jelas, hadisnya sahih, dan cara memahaminya pun benar. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Jadi bukan sekedar logika, perasaan, atau mengikuti bagaimana kebanyakan orang melakukan ini, berarti inilah yang benar. Belum tentu. Kebanyakan begini Pak Ustadz, belum tentu. Bisa jadi kebanyakan orang melakukan ini tanpa dalil. Ya, agama Islam agama dalil. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian afwan mengenai tadi dikatakan 25 kiat gangguan syaitan. Salat sunnah 2 rakaat ketika keluar rumah dan masuk rumah. Yang ingin dipertanyakan adalah
niat untuk melakukan sholat sunnah. Dan berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, kan di hadis tadi dikatakan 2 rakaat kan? Cukup 2 rakaat saja dan niatnya ingin melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kalau di waktu duha ya namanya duha. Di waktu malam namanya sholat malam. Ya, di waktu siang sholat sunnah mutlak. Ya, waktunya kan bebas. Antara zuhur sama asar kan bisa tuh. Ya, jadi sholat sunnah mutlak dan niatnya tidak pakai lafaz niat. Usolli sunnah ini, usolli sunnah ini nggak ada. Ya, niat itu adalah artinya niat kan bahasa Arab. Artinya qasdun. Artinya tujuan dan maksud hati ingin melakukan sesuatu karena Allah. Niat itu di hati, bukan di lisan. Ya, Allah sudah tahu apa yang kita niatkan, tujuan kita ya. Maka tidak usah dilafazkan lagi dengan lisan. Coba hadiah yang ada nih, bagi bapak dan ibu. Siapa ya? Cepat-cepatan nih. Bisa ya? Cepat-cepatan hadiah. 1, 2, 3. Siapakah bapak dan ibu yang tidak pernah diganggu sama setan? Panitia udah semangat. Maaf ibu ya, udah semangat cari-cari siapa yang bisa jawab nih. Nggak tahu nih, nggak ada yang bisa jawab. Siapa bu bapak yang nggak pernah diganggu sama setan? Ada? Ada hadiah loh. Sabar. Kalau dengan saya ngajinya begini bu bapak ya, nggak terlalu tegang, tapi ilmunya insya Allah ada. Kenapa saya nggak mau terlalu tegang, suasana cair saja? Karena saya sudah tahu bapak ibu tuh sudah capek ibadah. Udah capek ibadahnya kan? Tambah tegang-tegang makin capek lagi kan? Malam semalaman ini ibadah, habis subuh tadi ibadah, ya, duha juga, duduk juga. Nih habis ini nih pulang nih bisa jadi menghatamkan Al-Quran. Iya, ya. Maka jangan kaget, mungkin ada sedikit bercandanya. Apa hukumnya belajar tafsir bersama Ustadz? Sebagian ibu-ibu ada yang bersolek. Ustadz tersebut kan berinteraksi langsung dengan murid-muridnya, terutama saat talaqi. Nggak boleh belajar Quran wanita-wanita kepada ustadz. Wanita belajar kepada ustazah. Kalau belajar baca Quran, kalau tak kajian seperti ini nggak masalah. Tapi kalau baca Quran itu suaranya terdengar dan dekat-dekat juga, jaraknya terlalu dekat untuk bisa mendengar suara. Dan suara itu bisa menimbulkan fitnah. Apalagi baca Qurannya mendayu-dayu. Ya, ustadz yang mendengarkan itu begitu-begitu juga. Mendengarkan si muridnya ini kan membaca Quran ya. Maka ibu-ibu jangan sama ustadz ya, cari ustazah lah. Insya Allah masih ada. Ya, kenapa? Masalahnya suara itu loh bisa menimbulkan fitnah. Apalagi dikatakan di sini sebagian ibu-ibu ada yang bersolek, berdandan, berhias, pakai minyak wangi lagi. Ustadznya juga dekat-dekat dengerin suaranya, kecil minyak wanginya. Minyak wanginya menyengat, akhirnya ustadz kepingsan. Apakah jika wanita sedang haid? Apakah jika wanita sedang haid tetap harus berwudu? Ya, mereka boleh berwudu meskipun sedang haid. Karena disunnahkan sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, atau berwudu ya, berwudu ini bukan untuk sholat, nggak bisa, nggak sah wudunya. Tapi wudunya untuk yang lain. Kalau wudunya untuk sholat tidak sah. Kalau wudunya untuk tawaf ya nggak sah. Tapi kalau wudunya untuk tujuan yang lain seperti untuk tidur, disunnahkan berwudu dulu. Atau kita ingin supaya selalu dalam kondisi berwudu ya, seperti itu insya Allah tidak mengapa. Dan apakah jika batal karena buang air kecil atau buang air besar tetap harus berwudu lagi? Ya, setelah buang air kecil, kencing dan BAB kita harus berwudu lagi kalau memang ingin sholat.
Ya, tapi kalau untuk tujuan yang lain yang sifatnya sunnah, maka silakan saja wudu atau tidak. Saya sering ragu-ragu dalam bersedekah karena suka takut jika uangnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Minta nasihatnya Ustadz karena pendapatan saya harian. Bersedekah dan infak itu sesuaikan dengan kemampuan. Jangan dikeluarkan terlalu besar, jangan juga sangat pelit. Ya, tentunya yang namanya infak itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Coba hadiahnya, Bapak Ibu silakan, siapa yang bisa memberikan, cepat-cepatan ya, siapa yang bisa memberikan kepada saya ayat Qur'annya di mana Allah mengatakan infak itu kata Allah adalah kelebihan dari kebutuhan. Setelah kebutuhan kita tercukupi, ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah kita infakkan. Cukupi dulu kebutuhan kita. Di mana ayatnya? Surah apa? Ayat Al-Baqarah 261. Bukan. Al-Imran, bukan. Sebutin 114 surat. Di mana ayatnya kalau Allah mengatakan bahwa infak itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Sudah tercukupi kebutuhan kita semua, ada kelebihan. Nah, kelebihan itu biasa kita tabung tuh. Nah, kita tabung boleh, mau kita infakkan juga boleh. Intinya kelebihan. Surah Al-Baqarah. Siapa itu? Yang Al-Baqarah 219 itu siapa? Ibu. Yang ngomong tadi siapa tuh? Al-Baqarah 219. Siapa suaranya? Saya enggak. Yang barusan jawab itu siapa? Ibu ya? Betul. Al-Baqarah 219. Ibu yang jawab tadi. Iya, benar. Ya. Benar. Al-Baqarah 219. Ya, saya dengar suaranya tapi nggak nunjuk tangan. Saya nggak tahu yang mana orangnya. Nah, berikan hadiah. Jadi di surah Al-Baqarah 219 ya. Jadi jangan ragu-ragu Bu, ketika memang ingin bersedekah jangan ragu-ragu. Apabila memang ibu merasa tidak tercukupi, ya sudah. Boleh tidak bersedekah, kan sifatnya sunnah ya. Tapi kalau sudah tercukupi, ada kelebihan ya baru kita keluarkan. Apa ini? Oh iya. Membaca surah Al-Baqarah apakah hanya dibaca ayat 286 saja atau 285, 286, 284? Ya, begini ya. Tadi kan ada yang kita bahas ya, baca surah Al-Baqarah di rumah, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang dibaca semuanya. Ya. Yang dibaca semuanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang dibaca mana? Semuanya. Rasul tidak memberikan ayat-ayat tertentu kecuali kalau di waktu malam ya, kita disunahkan membaca 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya. 285, 286. Ya, itu sunnah kalau di waktu malam. Tapi kalau untuk tadi supaya terhindar dari gangguan setan lari, maka dibaca semuanya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa baca semuanya karena mungkin sibuk juga, banyak kerjaan, maka pakai handphone, diperdengarkan itu rumah kita dengan surah Al-Baqarah ya. Tapi kalau bisa diupayakan kita yang baca sendiri. Kan di handphone ada tuh bacaan-bacaan imam-imam yang bagus-bagus ya, diperdengarkan surah Al-Baqarah di rumah kita. Mudah-mudahan setannya lari. Dan saya khawatirkan kalau ibu-ibu membaca, suami nggak bisa masuk rumah. Mas, masuk mas. Terhalang, terbentengi, ada apa ya?
Ibu-ibu akhirnya tutup Qur'annya dan menjemput suaminya. Akhirnya masuk dalam. Sampai dalam ibu baca lagi Al-Baqarah sambungannya. Suami keluar lagi. Wah, ternyata kamu setannya selama ini. Pak Ustadz, apakah boleh seorang ibu ikut kajian setiap hari? Kadang-kadang ikut kajian dari pagi sampai malam. Setiap hari kajian ibu ini dari pagi sampai malam. Karena apa? Karena ibu ini seorang janda dan anak-anaknya pun sudah besar semua. Suami nggak ada kan, janda, dan anak pun sudah besar semua. Dari pagi sampai malam kajian sana, kajian sini, masya Allah. Dia ingin apa? Mengupgrade dirinya, mengejar ketertinggalannya. Intinya, kalau ada tugas-tugas di rumah yang sudah tercover, ya, insya Allah nggak masalah ya. Dan kalau di rumah ada pekerjaan-pekerjaan lain yang belum tercover, maka ibu jangan seperti ini. Begitu juga anak-anak. Anak-anak sudah besar, masih hidup bersama kan di rumah. Anak-anak punya hak untuk bertemu dengan ibunya. Karena anak-anak katanya sudah besar kan, tapi masih tinggal di rumah yang sama. Anak itu pulang, makanan nggak ada. Anak itu pulang, ibunya nggak ada. Nah ini nggak boleh juga, karena mereka ingin bertemu ibunya gimana? Mungkin pengen menceritakan sesuatu, rindu juga bersama ibunya. Di rumah juga masih berantakan, ya, makanan nggak ada. Andai kata seperti itu, maka tidak boleh ya. Ya, tapi kalau memang anak-anak sudah besar dan mereka sudah punya rumah masing-masing, nah itu beda. Karena anak itu sudah berada di rumah masing-masing, ibu tinggal sendirian di rumah itu, atau dengan salah seorang perawat atau pembantu. Nah sendirian kan, kalau sendirian nggak masalah. Tapi selama masih ada anak-anak di rumah, meskipun sudah besar, mereka juga punya hak untuk mendapatkan bimbingan dari ibunya, ya. Bisa diaturlah waktunya. Atau mungkin nanti anak-anak dibawa juga sekalian ngaji. Ya, jangan ibu saja yang ngaji kan. Sampai jam berapa kita nih? Hah? 11. Kita masih banyak nih. Pertanyaan untuk Umar Ustaz. Ini paling panjang ya, 1 halaman full. 1 halaman full. Pak Ustadz, suami saya PNS. Alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Apabila suami ditugaskan keluar kota, ada rapat. Rapatnya resminya 2 hari. Yang selanjutnya kadang nambah 1 hari untuk jalan-jalan. Apakah yang 1 hari ini halal uang sakunya? Sedangkan rapat resminya 2 hari. Rapat resminya 2 hari, tapi ditambah 1 hari untuk jalan-jalan. Apakah halal? Apakah itu diketahui oleh pimpinan dan pimpinan menyetujui? Kalau memang diizinkan, nggak masalah. Tergantung yang kita di mana kita bekerja. Kalau memang itu aturan yang tidak menyalahi ya kesepakatan sesuai dengan aturan pekerjaan di situ, dan pimpinan tahu ya sudah nggak apa-apa. Kan 2 hari capek tuh, 1 hari jalan-jalan deh, kasih duit juga nih yang buat rapat, ini buat jalan-jalan. Oh enak sudah, halal duitnya ya. Tapi kalau memang ternyata dari pimpinan yang punya perusahaan atau di PNS ya, aturan pemerintah nggak ada seperti itu. Dari pemerintah kan PNS ya, nggak ada aturan seperti itu. Betul-betul 2 hari untuk rapat, setelah itu kamu harus pulang, nggak boleh nambah. Nah, kalau begitu, andai kata begitu, maka dia nggak boleh menambah 1 hari di situ untuk jalan-jalan, kecuali kalau dia ambil cuti. Kan boleh kan ambil cuti kan? PNS boleh ambil cuti. Pak, saya ambil cuti 1 hari ya. Ya, nah silakan ambil cutinya ini dengan uang sendiri untuk jalan-jalannya. Jadi tergantung apa aturan main lah.
Bagaimana pekerjaan di PNS maupun tempat-tempat yang lain? Kalau memang sudah ada izin, ditambahkan lagi duit, ya halal. Tapi kalau memang tidak diizinkan dan dia tetap mengambil hari tanpa izin, ya, atau mengambil uang tanpa izin, ya jatuhnya haram. Kadang suami menolak untuk ditugaskan keluar kota karena ragu kalau ada tambahan seperti itu halal atau tidak, dan punya pemikiran kalau tidak halal pertanggungjawaban berat nanti, ya. Ini kan masalahnya uang rakyat, jadinya korupsi, ya. Ya, supaya terhindar dari keraguan-raguan, tanya saja kepada pimpinan atau baca aturan dari pemerintah. Karena ini kan PNS. Kalau memang ada aturannya boleh, ya sudah. Atau mungkin dia ambil cuti, ya boleh, silahkan. Tapi kalau aturannya nggak boleh dan mengambil jalan-jalannya itu ternyata sengaja mengambil dari uang negara tanpa izin, tanpa diketahui, nah jadinya haram. Apakah kalau menolak penugasan dari atasan diperbolehkan? Menolak halus. Saya jaga gawang aja di kantor. Saya jaga gawang saja di kantor. Jadi boleh gak nolak penugasan kalau seandainya suruh ke luar kota? Ya bisa, silakan saja bicara dengan atasan, Pak. Boleh gak Pak kalau saya nggak keluar kota? Saya di sini aja deh. Yang keluar kota teman saya. Ya silakan sampaikan. Kalau memang diizinkan. Kadang-kadang mereka mungkin mengizinkan, kadang-kadang juga mereka nggak bisa, kamu harus pergi. Kan di rolling biasanya, di rolling ya, ganti-gantian. Ada 10 orang misalnya ya, satu pergi nomor 2, nomor 3, nomor 4, rolling ganti-gantian gitu. Tapi bisa juga si pimpinan mengatakan ya sudah nggak apa-apa ya, nanti teman-teman yang lain aja. Jadi tergantung pembicaraan sebetulnya. Pertanyaannya apa ya? Saya juga bingung mengisi pertanyaan. Karena Bapak Ibu sudah mengerti Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us. Kalimatnya UST Pak. UST apa bacanya apa? Us. Aduh, berkali-kali saya kasih tahu ya. Ustadz itu artinya guru. Kalau UST, us artinya guru. Dipendekin. Penuntut ilmu yang datang namanya tolib. Kalau ustadz jadi us, tolib jadi tol. Jadi gini us, ya gini tol. Kalau kita lupa rakaat dalam sholat, harusnya kan kita sujud sahwi, lupa rakaat ya jumlahnya. Kebetulan sujud sahwinya juga lupa. Kacau ya. Lupa jumlah rakaat, sujud sahwi pun lupa juga. Double lupanya. Udah salam Pak Ustadz. Jadi kapan kita sujud sahwinya? Kapan kita sujud sahwinya, Us? Dua kali menyebut us di sini. Begini tol. Sujud sahwi itu ada 4, ya, ada 4 cara. Pertama, kita lupa duduk tasyahud awal. Lupa duduk tasyahud awal. Jadi rakaat kedua kita kan seharusnya duduk baca tahiyat di situ. Rakaat kedua kita langsung berdiri ke rakaat ketiga. Lupa kan? Dan sudah terlanjur berdiri dan baca Al-Fatihah, teruskan saja. Kecuali kalau kita baru bergerak sedikit, ya udah turun lagi, nggak apa-apa, dan tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri tegak dan sudah baca Al-Fatihah rakaat ketiga, maka teruskan. Dan nanti sebelum salam sujud sahwi. Setelah innaka hamidum majid, sujud sahwi, sujud, duduk, salam. Ya kenapa? Karena lupa tasyahud awal.
Ya. Yang kedua, sujud sahwi kedua adalah kalau kita ragu-ragu dengan jumlah rakaat 3 apa 4 ya. Kata Rasulullah, ambil jumlah terkecil. Jumlah terkecil kan 3 ya. Nah, ambil jumlah terkecil 3, kemudian kita sebetulnya bisa jadi udah 4 itu. Tapi kadang kita ragu-ragu, ambil jumlah terkecil. Lalu kita tambahkan lagi 1 dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam itu dilakukan kalau tidak duduk tasyahud awal atau ragu dengan jumlah rakaat. Itu sebelum. Setelah innaka hamidum majid, sujud, jadi takbir Allahu akbar, sujud, baca subhanallah a'la. Biasa bacaannya Allahu akbar wa bihamdihi wa hamdi wajburni. Takbir lagi Allahu akbar, sujud, subhanallah a'la. Kemudian duduk lagi Allahu akbar, langsung salam. Jadi enggak baca lagi tahiyat tasyahud akhir. Iya. Nah, adapun tinggal 2 lagi kan. Kalau kekurangan, tiba-tiba rakaat di zuhur ini 2 rakaat, baru rakaat kedua langsung salam. Berarti kurang 2 kan, zuhur kan 4 rakaat. Maka tambahkan lagi 2 rakaat dan nanti sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam, kalau kurang jumlah rakaat atau kelebihan rakaat, itu juga sujud sahwinya setelah salam. Itu cara sujud sahwi ya. Jadi ada 4 yang bisa kita ingat selalu, karena kita bisa jadi lupa duduk tasyahud awal, atau lupa dengan jumlah rakaat, atau mungkin kekurangan rakaat, atau kelebihan rakaat. 4 model ini semuanya pernah Rasul contohkan. Rasul jadikan beliau lupa. Akhirnya kita dapat solusinya bagaimana caranya kalau lupa. Nah, ternyata ini sudah lupa, sujud sahwi pun lupa. Dan ini contohnya nggak ada di hadis. Ini luar biasa ini. Ya. Kalau memang lupanya jaraknya masih dekat, maka segera sujud sahwi. Tapi kalau jaraknya udah lama, udah 1 jam baru ingat, tadi nggak sujud sahwi, 1 jam sudah, setengah jam sudah, maka tidak usah lagi sujud sahwi. Ya, istighfar saja kepada Allah ya. Tapi kalau memang masih duduk, kita masih berzikir setelah selesai sholat, dalam zikir itu kita ingat, tadi belum ya? Nah, segera lakukan sujud sahwi. Nah, coba sekarang hadiah. Cepat-cepatan ya, Al-Quran saja. Kita hendaknya berilmu. Semakin banyak ilmu, maka semakin insya Allah kita hilang rasa ragu-ragu. Ya, semakin banyak ilmu kita bisa memilah dan memilih mana yang mesti kita ambil. Makanya kita jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Kalau kita nggak tahu, jangan ikuti, cari ilmu dulu. Nah, mana ayatnya? Allah mengatakan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Gimana ayatnya? Taubah 110. Bukan. Fatir? Bukan. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya dalil, nggak punya ilmunya, jangan ikuti. Berilmu dulu baru beramal. Iya benar. Udah tunggu Al-Isra 36. Bapak-bapak kok diam aja sih? Mengalah ya? Mengalah untuk menang. Al-Isra, maaf ya, barangkali yang tadi ada yang angkat tangan, tapi kan posisinya saya prioritaskan depan dulu. Ya, semakin duduk depan, berarti dia lebih dulu diberikan skala prioritas untuk bisa menjawab dulu ya. Kecuali yang depan nggak bisa jawab, baru ke belakang. Jadi Al-Isra surah ke-17 ayat ke-36. Cukup sampai di sini? Iya. Ada beberapa yang belum saya bisa jawab ya, karena waktu kita sudah cukup ya, sudah selesai. Maka mohon maaf dan semoga apa yang kita pahami, yang kita amalkan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keyakinan ya. Jangan diistiqomahkan tentang keraguan-raguan. Baik, semoga apa yang kita lakukan ini berpahala di sisi Allah, ilmu kita berkah, dan kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.